Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku, Pak Guru akan mengingatkan anak-anak kembali tentang adanya wabah corona di negara kita ini. Untuk itu kita harus selalu menjaga protokol kesehatan dengan adanya 5M plus 1D. Apa itu 5M? 5M yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir. Yang ketiga, mengurangi mobilitas. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Dan yang kelima, menjaga jarak. Dan yang tambahan 1D yaitu kita harus selalu memohon dengan cara berdoa kepada Allah agar kita diberi kesehatan, dijauhkan dari mara bahaya, terutama dari bahaya wabah corona. Kita dan keluarga kita, juga bangsa kita dijauhkan, diberikan kesehatan. Semoga corona cepat hilang dari atas bumi ini dan kita bisa melaksanakan kegiatan, melaksanakan aktivitas seperti biasa tanpa adanya hambatan maupun gangguan ataupun kita selalu menjaga protokol kesehatan. Anak-anakku yang hebat, marilah kita awali pertemuan kali ini dengan berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anakku, pada kesempatan yang baik ini Pak Guru akan menyampaikan materi pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti bab 3 untuk kelas 3, yaitu meyakini Allah Subhanahu wa taala Maha Esa dan Maha Pemberi. Anak-anakku, tujuan pembelajaran pada bab ini adalah peserta didik meyakini keesaan Allah, menunjukkan sikap kerjasama, menyebut arti Allah itu Maha Esa, menyebutkan cara meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Esa, menjelaskan bahwa Allah itu Maha Esa, melakukan pengamatan terhadap diri sendiri sebagai implementasi iman terhadap keesaan Allah yang Maha Pencipta. Banyak sekali tujuan pembelajaran bab ini. Itu diantaranya. Anak-anakku, Allah Subhanahu wa taala itu hanya satu. Tidak ada Tuhan selain Allah. Allah Subhanahu wa taala juga Maha Pemberi. Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia-Nya kepada semua makhluk yang dikehendakinya. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Kekuasaan Allah tidak ada bandingnya. Tidak ada satu makhluk pun yang bisa atau mampu menyamai kekuasaan Allah. Maha sempurna dengan segala sifat-sifat kesempurnaan Allah. Yang pertama, Allah Maha Esa atau Al-Ahad. Allah Maha Esa. Allah hanya ada satu. Tidak ada Tuhan selain Allah. Allah tidak membutuhkan yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala tidak punya sekutu. Sesuatu yang menyamainya, sama dengan ataupun menyerupainya. Bayangkan kalau di dunia ini ada dua Tuhan, pasti keadaannya tidak akan tentram, pasti akan kacau. Tuhan yang satu menginginkan dunia ini rapih, indah, nyaman. Sementara Tuhan yang kedua inginnya merusak terus. Kalau kita ingat ada dewa pencipta, ada dewa pemelihara,
ada dewa perusak. Mungkinkah alam kehidupan ini akan teratur? Tidak. Yang menciptakan sudah jadi, walaupun ada yang memelihara, nanti ada Tuhan perusaknya, dirusak. Jadikah? Tidak akan jadi. Oleh karena itu, kita harus yakin dalam hati kita bahwa Allah itu satu, Tuhan hanya satu. Sehingga kehidupan di alam dunia ini bisa sejahtera, mulai dari zaman Nabi Adam sampai nanti datangnya hari kiamat. Kita harus selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala hanya satu. Kita berharap tidak pada yang lain, kita hanya memohon perlindungan, memohon pertolongan hanya kepada Allah. Berdoa memohon kepada Allah. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Ikhlas yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah Muhammad, Tuhan Allah itu satu. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tempat bergantung. Allah tidak berputra dan tidak diputrakan. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Tidak ada satu makhluk yang mampu menyamai atau serupa dengan Allah. Orang yang menyembah kepada selain Allah dinamakan orang musyrik. Perbuatannya disebut dengan syirik. Syirik adalah menyamakan Allah dengan lainnya atau menyembah kepada selain Allah, misalnya menyembah batu, menyembah gunung, menyembah laut, ataupun menyembah selain Allah. Itu namanya musyrik. Perbuatan yang dosa besar. Dosanya sangat besar. Kita tidak akan diampuni, kecuali kalau kita mau bertobat dan mohon ampun kepada Allah. Segala ibadah yang kita lakukan hanya untuk Allah. Oleh karena itu, kita satu, harus beribadah hanya kepada Allah. Yang kedua, tidak boleh menghambakan diri kepada selain Allah. Yang ketiga, tidak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Yang keempat, tidak boleh meyakini pada peramal ataupun tukang adu nasib, ya. Dan yang kelima, selalu memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang yang kedua, yang B. Allah Maha Pemberi atau Al-Wahhab. Salah satu Asmaul Husna yaitu Al-Wahhab, yang artinya Allah Maha Pemberi. Maksudnya adalah Allah Maha Pemberi setiap yang diminta oleh makhluknya. Allah akan selalu memberikan apa yang diminta, apapun yang didoakan, sesuai dengan apa yang diminta, sesuai dengan kehendaknya. Misalnya, hamba meminta rezeki yang banyak, Maha Pemberi kasih sayang, dan memberi segala kebutuhan manusia. Kebutuhan semua makhluk yang ada di muka bumi ini, di langit, di bumi, semua makhluk dicukupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Maha Pemberi dengan segala sesuatu yang diminta oleh hambanya, sepanjang manusia mau berusaha dan berdoa sesuai dengan kebutuhannya. Misalnya
Allah akan memberi rezeki kepada orang yang mau bekerja dengan tulus ikhlas atas apa yang dikerjakan. Allah akan memberikan ilmu kepada siapa saja, memberikan kepandaian kepada siapa saja yang mau tekun, rajin belajar. Sepanjang manusia itu mau berusaha dan berdoa. Yang berikutnya, Allah akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang minta. Sebagaimana manusia adalah makhluk yang lemah, makhluk yang tidak punya daya apa-apa. Yang makhluk itu selalu memiliki keterbatasan, baik ilmu pengetahuan, kekuatan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kita selalu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang hebat, di antara perilaku beriman kepada Allah sesuai dengan Asmaul Husna Al-Wahhab adalah sebagai berikut. Yang pertama, bersikap dermawan dan penyantun baik kepada saudara maupun kepada orang lain. Yang kedua, bersikap peduli terhadap sesama. Artinya mau dan bersedia berbagi dengan orang lain. Dan yang ketiga, bersikap tulus dan ikhlas. Kalau kita membantu, kalau kita menolong, ikhlas tanpa mohon atau tanpa meminta imbalan atau tanpa pamrih. Yang keempat, memberi kepada orang lain tanpa diminta ataupun disuruh. Yang keenam, berusaha memberikan sesuatu kepada orang lain sesuai dengan kemampuan. Yang ketujuh, tidak segan-segan untuk menyediakan waktu dan tenaganya, ya, walaupun tak seberapa, ya, jika dibutuhkan oleh orang lain. Dan yang berikutnya, ketika diberi sesuatu dari orang lain, walaupun itu tak seberapa, biasakan mengucapkan terima kasih, alhamdulillah, ya. Menebarkan salam, membiasakan diri memberi maaf terhadap orang lain, ya, dan menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh agar mampu memberi jalan keluar. Anak-anakku yang hebat, marilah kita ingat kembali, kita hafalkan kembali Asmaul Husna, artinya nama-nama Allah yang agung dan indah. Asmaul Husna jumlahnya ada 99. Pada kali ini, ya, yang dipelajari yaitu Asmaul Husna. Yang pertama tadi Al-Ahad, Allah Maha Esa atau Allah itu satu. Yang kedua Al-Wahhab, artinya Allah Maha Pemberi. Anak-anakku sekalian, karena waktunya yang sangat singkat, Pak Guru berpesan kalian rajin belajar, walaupun kalian belajar di rumah tidak ada yang melihat, tapi Allah selalu melihat kita, ya. Allah selalu menyaksikan kita. Makanya kita harus rajin belajar. Kalian baca kembali materinya, dibaca berulang-ulang. Setelah paham, kerjakan penilaian harian yang ketiga. Ya, bagian yang A, pilihlah A, B, C. Halaman 22 sampai halaman 24. Nomor 1 sampai nomor 15. Dan yang bagian B nomor 1 sampai nomor 5. Marilah kita tutup pertemuan kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.